Bayangkan siang terik di Indonesia, tiba-tiba langit cerah berubah kelabu, angin dingin bertiup dan suara gemuruh terdengar dari atap rumah. Bukan hujan biasa, melainkan butiran es padat menghantam bumi, fenomena langka di negeri tropis. Anak-anak berlari ke jendela, takjub melihat butiran putih memantul di jalanan. Tapi di balik keunikannya, hujan es adalah tanda cuaca ekstrem yang sedang berlangsung di atmosfer. Di Indonesia, hujan es selalu mencuri perhatian karena kita terbiasa hanya dengan hujan air. Bagaimana mungkin es bisa terbentuk di tengah panas? Pertanyaan ini sering muncul setiap kali fenomena ini terjadi. Foto atap bolong, kaca mobil retak, dan tanaman rusak cepat menyebar di media sosial. Hujan es mengingatkan kita bahwa alam bisa berubah drastis kapan saja, bahkan di bawah langit khatulistiwa. Fenomena ini bukan sekadar keanehan, tapi pesan dari atmosfer tentang kekuatan dan dinamika cuaca. Ia datang tanpa peringatan panjang, meninggalkan rasa takjub sekaligus waspada. Hujan es adalah pengingat cuaca ekstrem bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Hujan es adalah presipitasi yang jatuh ke bumi dalam bentuk butiran es padat, berbeda dari salju yang lembut. Butiran es ini terbentuk di awan cumulonimbus, hasil proses turbulen dan keras. Ukurannya bervariasi, dari 5 mm hingga beberapa sentimeter, dan semakin besar, semakin berbahaya. Hujan es selalu datang bersama badai petir, angin kencang, dan cuaca ekstrem lainnya. Suaranya khas seperti kerikil dilempar ke atap, dan bisa menyebabkan kerusakan nyata. Fenomena ini bukan pertanda buruk, melainkan proses fisika yang bisa dijelaskan. Dengan mengenali ciri-cirinya, suara, bentuk, dan hubungannya dengan badai, kita bisa lebih siap. Hujan es bukan hujan beku. Es sudah terbentuk di awan sebelum jatuh ke bumi. Pengetahuan ini penting agar kita tidak panik, tapi tetap waspada dan tahu cara berlindung. Saat hujan es turun, utamakan keselamatan. Jangan keluar hanya karena penasaran. Hujan es lahir di dapur raksasa langit, awan cumulonimbus. Uap air naik karena panas, lalu mendingin dan membentuk awan. Arus udara naik super kuat atau updraft, membawa tetesan air ke puncak awan yang sangat dingin. Di sana, air membeku jadi kristal es kecil. Kristal ini naik turun dalam awan, bertabrakan dengan air super dingin, membentuk lapisan es baru setiap kali. Semakin lama di awan, semakin besar butiran esnya. Ketika sudah terlalu berat atau updraft melemah, es jatuh ke bumi dengan kecepatan tinggi. Meski udara bawah hangat, butiran besar tak sempat mencair sebelum mendarat. Proses ini bisa terjadi berulang, membentuk es seukuran bola golf. Hujan es adalah hasil energi panas matahari dan ketidakstabilan udara yang ekstrem. Semua terjadi dalam satu badai kuat, pabrik cuaca di atmosfer. Inilah mengapa hujan es bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat cuaca di bawah terasa panas. Hujan es paling sering terjadi di lintang tengah, tapi Indonesia pun bisa mengalaminya. Kuncinya, pemanasan permukaan yang kuat dan atmosfer labil sering muncul saat musim pancaroba. Di Indonesia, hujan es biasanya terjadi Maret-April dan September-Oktober saat kontras suhu tinggi. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya pernah mengalaminya, terutama di dataran tinggi. Kejadiannya lokal dan singkat, kadang hanya 15-30 menit. Hujan es tak ada hubungannya dengan musim dingin atau salju, ini murni fenomena badai petir. Justru panas siang hari yang memicu badai besar dan hujan es. Satu kecamatan bisa kena hujan es, sementara tetangga sebelah hanya hujan biasa. Waspadai cuaca ekstrem saat pancaroba panas terik pagi, awan gelap siang, potensi hujan es meningkat. Hujan es bisa merusak pertanian, menghancurkan tanaman dan panen dalam hitungan menit. Kerugian petani bisa sangat besar, bahkan miliaran rupiah. Atap rumah, kaca jendela, dan kendaraan juga rentan rusak. Es besar bisa membuat bolong, retak, atau penyok. Panel surya dan infrastruktur lain pun tak luput dari kerusakan. Bahaya bagi manusia nyata berada di luar saat hujan es bisa menyebabkan cedera serius. Hewan ternak juga bisa terluka jika tak berlindung. Hujan es bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir lokal saat es mencair. Jaringan listrik pun bisa terganggu akibat hantaman es. Jangan remehkan kekuatan hujan es. Kecepatannya setara bola dilempar keras. Fenomena ini pengingat betapa rentannya kita terhadap alam. Kewaspadaan dan persiapan sangat penting saat cuaca ekstrem datang. Banyak mitos mengelilingi hujan es, ada yang menganggapnya pertanda buruk atau kejadian mistis.
Padahal hujan es murni fenomena meteorologi, hasil kombinasi udara panas, lembab, dan updraft kuat di awan cumulonimbus. Tidak ada unsur supranatural, ini murni fisika atmosfer. Mitos lain, hujan es bisa dibuat atau dicegah dengan teknologi. Faktanya, teknologi modifikasi cuaca masih sangat terbatas. Hujan es juga sering disamakan dengan salju, padahal proses dan dampaknya berbeda jauh. Salju lembut dan ringan, hujan es padat dan berbahaya. Memahami sains di balik hujan es membantu kita merespons dengan bijak, bukan takut. Pisahkan mitos dari fakta agar kita bisa lebih siap dan rasional menghadapi fenomena ini. Saat hujan es turun, tetap tenang dan segera cari perlindungan di bangunan kokoh. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik, risiko petir dan dahan patah. Jika di mobil, menepi di tempat aman, tetap di dalam dan jauhi jendela. Di rumah, jauhi jendela dan pintu kaca, tutup tirai dan kumpulkan keluarga di ruangan tengah. Bawa hewan peliharaan masuk, matikan peralatan elektronik yang tak perlu. Setelah badai reda, periksa sekitar rumah, waspadai kabel listrik putus dan kerusakan atap. Dokumentasikan kerusakan untuk klaim asuransi jika perlu. Jangan keluar hanya karena penasaran, utamakan keselamatan. Pengetahuan dan kewaspadaan adalah perlindungan terbaik dari cuaca ekstrem. Hujan es mengingatkan kita untuk selalu siap menghadapi kekuatan alam.